Alasan saya mengundurkan diri adalah uh, ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Beredar sebuah foto yang memperlihatkan pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo di tengah dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Berdasarkan informasi Metro TV, foto pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo itu diambil pada Desember 2022 di sebuah gedung olahraga bulu tangkis di Jakarta Utara. Pertemuan tersebut diduga masih terkait rangkaian dugaan pemerasan senilai 1 miliar rupiah yang dilakukan pimpinan KPK dalam pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dari informasi yang dikumpulkan, ada dugaan Firly meminta Mentan menyiapkan dana melalui perantara ajudannya. Namun, Firly membantah pernah membahas dugaan rasuah di Kementerian Pertanian. Ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Membawanya itu $1 miliar banyak itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian di KPK menjadi kurang berintegritas ketika dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Kementerian Pertanian bergulir di Polda Metro Jaya. Samad menegaskan perlu ada tindak lanjut, karena jika foto yang beredar terbukti benar, maka pimpinan KPK bisa terancam pelanggaran etik berat. Sementara itu, terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, Samad menekankan perlu ada pemeriksaan secara pidana. Jadi bukan lazim atau tidak lazim, Mbak, tapi ini sudah pelanggaran etik. Jadi ketika seorang pimpinan KPK maupun pegawai KPK bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung orang yang berkaitan punya perkara di KPK, maka itu adalah salah satu pelanggaran etik yang berat dan sanksinya itu berat kalau di KPK ya. Oleh karena itu menurut saya, kalau foto ini benar, maka ini sudah memberikan petunjuk indikasi yang kuat kepada publik bahwa telah terjadi pelanggaran etik berat yang dilakukan pimpinan KPK karena sudah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait. Bayangkan pihak-pihak yang terkait saja itu dilarang ketemu, apalagi pihak langsung. Oleh karena itu, apa yang dilakukan kalau foto ini benar, maka ini adalah pelanggaran etik berat. Itu Oke, kalau begitu etiknya juga harus diproses oleh Dewas begitu, Pak Samad? Ya, tapi saya ingin katakan begini, Mbak. Kasus pemerasan, dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Mentan ini harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pidana, bukan pelanggaran etik ya, bukan sekedar pelanggaran etiknya. Jadi sekarang kan sudah ditindaklanjuti oleh Polda, tinggal menurut saya pihak kepolisian harus serius nih, nggak boleh main-main lagi, dia harus terus mengusut kasus ini sampai tuntas dan membawanya sampai ke pengadilan agar supaya nanti di pengadilan bisa dibuka terang benderang. Karena kalau di pengadilan semua sudah berbicara, alat bukti sudah berbicara, saksi-saksi sudah berbicara, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Karena kalau kasus
dugaan pemerasan ini tidak dibawa ke pengadilan, maka ini akan menjadi misteri, menjadi dugaan-dugaan, dan membuat ini menjadi presiden buruk. Artinya apa? Kalau ini tidak dilanjutkan ke pengadilan, maka saya khawatir nanti akan terjadi lagi selanjutnya pelanggaran-pelanggaran pidana, pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Kenapa akan terjadi? Karena tidak ada deterrent effect, ya, tidak ada efek jerah bagi pimpinan KPK. Sekarang ini terjadi dugaan pemerasan karena di masa lalu pelanggaran-pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran etik maupun dugaan-dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan KPK selalu tidak diberikan sanksi, tidak pernah diputuskan, dibuat mengambang. Lili misalnya yang jelas-jelas sudah melanggar pidana, itu mengambang, ya, tidak diberikan sanksi. Jejak kontroversi Ketua KPK Firly Bahuri terendus sejak tahun 2018. Firly dikenal suka bertemu dengan orang berperkara. Pada April 2023, dokumen penyelidikan KPK terkait perkara di Kementerian ESDM diduga bocor. Kebocoran itu diduga melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. Firly lantas dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan Dewas memutuskan laporan tersebut tidak cukup bukti. Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara Endra dan saudara Sultoni yang menyatakan pimpinan dan sekjen melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK tentang pemberhentian saudara Endra sebagai direktur penyelidikan KPK adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Firly juga disebut acap bertemu dengan pihak berperkara sejak menjabat Deputi Penindakan. Berikut ini rangkuman laporan etik. Baru yang kini melibatkan Firly Bahuri adalah dugaan pemerasan pimpinan KPK terkait perkara di Kementerian Pertanian. Polisi telah memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan tinggal menunggu kapan giliran pimpinan KPK Firly Bahuri akan dimintai keterangan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.